Alhamdulillah semua udah nggak ada apa-apa kayak gitu kan. Semua bersatu di sini kan untuk mendoakan almarhumah. Alhamdulillah karena kan kita tabayun kayak gitu. Artinya tabayun tuh kita biar kita nggak ada masalah apa-apa lagi, udah gitu, nggak manjang, udah cukup di situ aja, udah kayak gitu. Tak terasa 40 hari sudah, komedian asal Betawi, Mpok Alpa meninggalkan kita semua. Semalam bertempat di kediaman almarhumah di kawasan Cinere, Depok, suami dan keluarga besar mendiang Mpok Alpa menggelar 40 harian kepergian Mpok Alpa dengan mengundang puluhan anak yatim untuk mendoakan almarhumah. Seluruh pemirsa se-Indonesia, alhamdulillah kalau dibandingkan kita nggak boleh banding-bandingin ya. Kalau misalkan pada waktu 7 hari, emang luar biasa jamaahnya dari mana saja gitu. Tapi alhamdulillah malam hari ini acara 40 hari almarhumah Mpok Alpa ini pun juga kalau pagar kagak ditutup, yang datang banyak banget. Tapi Allah kasih keberkahan buat kita pas kebetulan hujan. Jadi alhamdulillah ini luar biasa. Dengan motonya almarhumah itu sering memberi kepada orang lain. Nah inilah yang menjadikan motivasi buat kita semuanya bahwa seorang almarhumah Mpok Alpa ini begitu fan-nya luar biasa mendoakan semuanya kepada almarhumah pada malam hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan kebaikan semuanya di tetangga, warga, saudara, kerabat, teman-teman masih banyak yang berdatangan untuk mendoakan kayak gitu. Dan acara juga berjalan dengan lancar, dengan berkah, penuh dengan kebahagiaan, doa-doa. Ramainya orang yang datang untuk mendoakan almarhumah Mpok Alpa menandakan bagaimana Mpok Alpa sangat dicintai banyak orang. Terbukti, semalam saking ramainya orang yang mau datang, pihak keluarga harus membatasi orang-orang yang bisa masuk untuk mencegah membludaknya orang lantaran tempatnya pun terbatas. Melihat antusiasme ini, suami Mpok Alpa, Aji Darmaji alias Idung, sangat bersyukur lantaran meski sudah tidak ada di dunia lagi, para penggemar Mpok Alpa masih banyak yang mendoakan. Selain itu, keluarga Mpok Alpa tidak menyiapkan banyak hadiah untuk para undangan seperti saat 7 harian doa bersama meninggalnya Mpok Alpa beberapa waktu lalu. Ini kan sebenarnya pengen keluar keluarga aja ya 40 hari ini, ternyata nggak bisa ketahan juga gitu ya kan. Tapi tetap kita undang orang masjid, musola kayak gitu kan, sama tetangga-tetangga di sini. Tetap kita undang, tetap pada datang. Ini nggak membludak 7 hari seperti apa? Karena ada penahanan dari portal sana, dari keamanan sini. Gitu, jadi yang emang sih kondisi di sini terbatas ya, karena kan kita takut juga kan ganggu warga juga kan kayak gitu, buat kebaikan tetangga aja kayak gitu. Bang. Bukannya kita nahan jamaah enggak kayak gitu kan, siapapun yang mendoakan silakan kayak gitu, cuma kan terbatas kayak gitu aja. Iya, karena kan persiapannya tuh nggak banyak kayak gitu kan, hadiahnya kayak sembako apa tuh nggak banyak kayak gitu kita bikin. Cuman ya tetangga, saudara, kerabat kayak begitu gitu aja kayak gitu. Sampai berapa kupon bang ini untuk? 500. Iya. Kita undang cuma 500 gitu. Jangan jangan sampai kayak 7 hari kan di luar prediksi kan kayak gitu kan. Sampai jamaah itu tumpah yang mendoakan luar biasa kayak gitu. Genap 40 hari sepeninggal Mpok Alpa, Aji alias Idung belum pernah bermimpi bertemu mendiang Mpok Alpa. Namun anak Mpok Alpa yang tertua, Shirley, yang pernah memimpikan ibunya tersebut. Meski sudah 40 hari Mpok Alpa pergi, Aji belum bisa melupakan almarhum Mpok Alpa. Oleh karenanya, Aji belum bisa tidur di kamarnya bersama Mpok Alpa lantaran masih juga teringat hal-hal yang ada di kamar tersebut. Aji pun kini mulai terbiasa melakukan segala aktivitas almarhum Mpok Alpa yang biasa dilakukan semasa hidupnya. Hari ini tadi mimpiin Mpok belum, Mbak? Belum. Si kakak katanya mimpi. Kenapa? Ya mimpi aja katanya, mimpi mama katanya gitu. Udah nggak apa-apa kak, mama kangen, rindu kayak gitu. Tapi udah 40 hari Bang Idung berarti udah berani naik tidur di atas atau masih di musola? Masih gimana waktu aja kayak gitu, karena saya belum sanggup untuk ngeliat barang almarhum. Kebayangnya luar biasa kayak gitu, sampai saat ini tadi aja tuh kayak gimana gitu hati. Susah untuk diceritakan gitu kayak gitu. Saya pikir almarhum masih ada kayak gitu kan, almarhum masih ada. Tadi hampir waktu saya bangun tidur hampir pernah mau video call sama almarhum, lupa gitu. Tuh
dikasih kelupaan kayak gitu. Saya ingat astagfirullahaladzim langsung istighfar. Tugas Aji yang lainnya menggantikan almarhum Po Alpa adalah mengurus anak-anaknya. Salah satu amanah mendiang Po Alpa pada Aji sebelum kepergiannya adalah merayakan ulang tahun anak keduanya yang bernama Al-Fatih atau Petong yang ke-9 tahun yang jatuh pada 22 September 2025 lalu. Sebelum menggelar 40 harian kepergian Po Alpa, Aji membuat pesta sederhana perayaan ulang tahun Petong bersama teman-temannya di sekolah. Hari ini insya Allah kita mau ke sekolahannya Al-Fatih. Karena setiap tahun kita itu biasa doa bersama di sekolahannya sama almarhum juga kayak gitu. Sekarang kan nih tradisi yang biasa kita jalani tiap tahunnya nih kita lakuin walaupun tanpa almarhum kayak gitu. Doa-doa bersama bareng-bareng murid, guru di sana kayak gitu. Ya bawa sekedar buat pengisi dahaga perut kayak gitu. Alhamdulillah kayak gitu karena udah ada si kakak nih, ntar kakak yang ngatur kemarin udah nelpon guru apa kayak gitu. Aji ditemani Shirley, anak pertama Po Alpa, dan si kembar Raffi dan Rafa Ahmad pergi menuju sekolah Petong tanpa sepengetahuan Petong. Namun tiba di sekolah Petong, Shirley mampir dulu ambil pesanan kue ulang tahun. Kita mampir ambil kue dulu. Iya, kita lagi ambil kue. Tema kuenya layangan, jadi kan Al-Fatih kan suka banget layangan nih. Terus dia nggak tahu kalau kita bakal kasih surprise. Terus jadi aku sama Abi minta request buat bikinin tema layangan. Jadi kita lihat nanti ekspresi dia gimana dikasih kuenya, pokoknya ikutin terus ya. Setelah mengambil kue ulang tahun, Shirley dan Aji bersama si kembar Raffi dan Rafa Ahmad bergegas menuju sekolah Petong dan bersembunyi di dalam kelas bersama teman-temannya. Dan benar saja, Petong yang dari luar kelas datang bersama gurunya terkejut saat dikagetkan oleh tepukan tangan teman-temannya di dalam kelas. Teman-teman, di depan kita ada papanya Fatin, ada kakaknya kakak Sally, ada adiknya nih Rafa Raffi, ada mbaknya ya, ada ibu dan bapak yang lainnya ya. Dalam rencana apa nih? Ada yang tahu nggak? BD 9 tahun ya. Fatin sekarang usianya bentang ke 9 tahun ya. Kita ucapin sama-sama dulu yuk. Selamat ulang tahun Al-Fatih. Ayo 1, 2, 3. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di hari Selasa memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat hingga kita berkumpul di dalam sekolah Al-Hizar. Ada pertama-tama saya ucapkan buat anak-anak saya semuanya yang ada di sini, terutama buat ibu guru gitu, yang sudah banyak kasih pelajaran ilmu agama untuk kita, ilmu dunia akhirat, terutama untuk anak saya yang sedang juga berulang tahun. Kebetulan tempatnya kemarin anak saya berulang tahun, yaitu Al-Fatih. Teman-teman sekalian, mohon doanya untuk Al-Fatih. Semoga Al-Fatih umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia akhirat terdapat. Berhubung tahun kemarin masih ada almarhumah
maminya Al-Fatih. Kita berkumpul ya, adik ya, kalau masih ingat ya. Kita berkumpul, doa bersama di sini, sehingga almarhum untuk tahun ini tidak bisa merayakannya, tapi almarhum tetap ada di hatinya Al-Fatih ya, mamanya ya. Ya, nih ya, mami ya, ada ya. Sama-sama saya minta doanya untuk almarhumah mamanya Al-Fatih yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatih atau Petong sesekali mengusap matanya agar air matanya tidak keluar lantaran bersedih perayaan ulang tahunnya kali ini tanpa didampingi ibunya. Biasanya di setiap tahun pertambahan usianya, Petong selalu merayakannya bersama mendiang almarhumah Mpok Alpa. Kali ini, meski tanpa Mpok Alpa di sisinya, Petong masih tampak tersenyum bahagia lantaran ayah, kakak, adik, dan teman-teman serta gurunya tetap memeriahkan ulang tahunnya. Bang. Bang. Oh iya. Itu suka bercanda tapi mellow anaknya tuh gitu. Jadi setiap kali itu kalau dia dikasih kejutan tuh pasti nangis gitu. Dia senang dikasih kejutan kayak gitu orangnya. Jadi apa-apa yang pernah kita lakuin sebelum masih ada almarhum sampai saat ini juga kita lakuin untuk Al-Fatih. Kayak gini kan di sekolahan biasanya kan kita emang doa-doa bareng kan sama almarhum sekeluarga gitu kan, sama murid-murid yang lain, sama ibu guru. Jadi tetap kita lakuin walaupun gak ada almarhum. Iya, perasa. Kata gini, ini kamu yang bikin, kata dia gitu. Iya, terus enggak beli gitu. Oh, kirain kamu yang bikin, kata dia gitu. Di sekolah, Al-Fatih adalah anak yang ceria. Menurut gurunya, memang Petong sempat murung di sekolah saat ibunya meninggal dunia. Namun setelah kembali masuk sekolah dan bertemu teman-temannya, Petong kembali ceria seperti biasanya. Guru Petong di sekolah pun sempat kaget saat mendengar Mpok Alpa meninggal dunia. Seolah menjadi isyarat beberapa bulan sebelum meninggal, Mpok Alpa menitipkan Petong kepada gurunya. Alhamdulillah Fatih itu anaknya ceria. Saya pikir kan kemarin setelah almarhum nggak ada ya, khawatirnya agak down gitu. Tapi ternyata alhamdulillah nggak gitu. Udah ceria ya kan? Udah happy lagi sama temennya. Dan kayaknya dia juga emang senang gitu kalau di sekolah itu karena emang ketemu sama teman-teman. Iya betul. Setiap tahun ada perayaan di sini dari Fatih atau seperti apa sih? Iya, kebetulan setiap kali Al-Fatih ulang tahun, alhamdulillah tasyakuran ya di sekolah sama mami sama papihnya. Ya judulnya dikagetin katanya ya. Kagetin. Iya kayak. Iya dikagetin. Tahun kemarin sih maminya masih ada ya, telepon saya, Bu, pengen ngagetin Fatih, katanya gitu. Soalnya ngomong aja pengen dikagetin pas ulang tahun, kayak gitu. Iya. Kaget bener ya? Kaget beneran ya. Waktu kemarin rapotan itu kelas 2, maminya kan datang ya. Biasanya enggak. Untuk kelas 1 tuh enggak. Nggak tahu kenapa itu pas kelas 2 kemarin, kenaikan kelas Juni itu datang ke saya sama papahnya. Biasanya kan papahnya aja yang ambil rapot, ini maminya juga datang. Ya pasti doa dari guru-guru, dari teman-teman, pasti doa yang terbaik
untuk Al-Fatih ya Fatih ya. Semoga Al-Fatih makin sehat, panjang umur, rezekinya lancar, makin pinter ya, dan makin dewasa ya Fatih. Sebagai orang tua dan kakak Al-Fatih, Aji dan Sherly selalu mendoakan Petong menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan selalu mendoakan almarhumah Mpok Alpa ibunya. Doa untuk Al-Fatih selalu berbakti kepada kedua orang tua dan mendoakan yang sudah tidak ada nih, kayak Mami udah nggak ada, selalu mendoakan setiap waktunya kayak gitu kan. Selalu jadi kebanggaan juga maminya gitu kan. Maminya pengen jadi anak yang soleh dan berbakti bagi nusa dan bangsa juga, saudara, kerabat, teman-teman, semuanya berbakti semuanya untuk yang terbaik. Doa-doa yang terbaik untuk Al-Fatih. Kalau dari aku doanya panjang umur, sehat selalu, terus jadi kebanggaan orang-orang di sekitarnya, terus makin ngerti kalau dibilangin, pokoknya doanya sama. Untuk pemirsa, terima kasih udah ngikutin kita sampai ke sekolahnya Al-Fatih dan sudah mendoakan, wabil khususnya buat di Yayasan Al-Azhar Syuhada kan udah nerima kita, kan udah mau mendoakan bareng-bareng murid-muridnya gitu kan di sini. Terima kasih untuk semuanya, doanya ya kan, kebaikan semuanya biar Allah yang balas dengan sebaik-baiknya kebaikan.